Teruskan ya. Jadi kita mencari selisih setiap data dengan si min-nya, dengan rataannya. Ini sama seperti waktu kita bikin tabel frekuensi yang namanya DI. Kita kurangi setiap XI dengan X bar. Masih ingat ya? Nah, karena ini datanya tunggal, XI-nya ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kalau kemarin XI-nya itu kita ambil nilai tengah dari setiap kelas. Kalau data tunggal, XI-nya adalah data itu sendiri. Ya, jadi kita lihat min-nya 81, berarti 70 kita kurang dengan 81 dapat min 11. 72 dikurang 81 sama dengan min 9. 74 dikurang 81 min 7. 76 dikurang 81 min 5. 80 dikurang 81 min 1, 114 dikurang 81 itu 33. Nah, pada contoh di atas, min itu 81 ya, bukan 80, maaf. 81. Jadi kalau kita kurangi setiap data dengan min-nya, kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita abaikan tanda negatifnya, kita akan mendapatkan selisih data dengan min-nya. Dengan kata lain, kita mendapatkan seberapa jauh data itu menyimpang dari min-nya. Nah, ini yang kita mau lihat. Ya. Sehingga jarak setiap data dengan min-nya adalah, nah, data pertama jaraknya 11 dengan rata-rata. Data kedua 9, data ketiga 7, data keempat 5, data kelimanya dekat dengan rata-rata, cuma 1 jaraknya. Data yang terakhir jauh banget dengan rata-rata. Ya, jadi angka-angka ini menggambarkan seberapa jauh data itu melenceng dari rata-ratanya. Nah, kalau kita hitung yang ini tadi kita hitung rata-ratanya, maka kita akan mendapatkan rata-rata jarak setiap data dengan min-nya. Jadi kalau data ini nih kita rata-ratain, kita jumlahin semua, karena jumlahnya ada 6, banyak datanya ada 6, kita bagi 6, kita dapat 11. Nah, 11 ini disebutnya dengan simpangan rata-rata. Ya. Jadi kalau kalian disuruh mencari simpangan rata-rata, gimana caranya? Kurangi setiap data dengan X bar-nya atau XI dengan X bar-nya, tapi dikasih tanda mutlak. Kenapa dikasih tanda mutlak? Supaya plus minusnya hilang. Jadi kita tahu selisih datanya doang. Seberapa jauh data itu dari rata-ratanya. Lalu kita jumlahkan. Ini sigma itu menunjukkan jumlah. Kita bagi dengan banyaknya data ada berapa. Jadi inilah rumus simpangan rata-rata. Ya, paling ya, mulai hari ini. Lalu, sayangnya, tanda mutlak ini sering menyulitkan kita dalam perhitungan aljabar. Karena itu, tanda mutlak ini bisa kita hilangkan sebenarnya dengan mengkuadratkannya. Jadi kalau ini dikuadratin, hasilnya pasti akan positif. Tidak seperti mutlak, ada min, ada plus. Ya. Nah, kalau kita kuadratin yang ininya, nah itu akan menghasilkan rumus yang namanya rumus variansi. Jadi rumus variansi itu sama dengan simpangan rata-rata, bedanya yang ini bukan kita mutlakin, tapi kita ganti tanda kurung, lalu kita kuadratkan. Nah, dihafalin. Ini adalah rumus variansi, rumus kedua yang harus dihafalin hari ini. Kalau kita hitung data di atas tadi yang ini nih, ya. Kalau kita hitung variansinya berarti kita kurangin, kita kuadratin. Kita kurangin, kita kuadratin. Ini kuadrat tambah 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 ini kuadrat dibagi 6. Maka hasilnya 227,67. Ini adalah variansinya. Kalau data kita memiliki satuan, contohnya data tinggi badan, satuannya kan cm tuh. Maka satuan dari variansi akan menjadi cm kuadrat, karena tadi kita kuadratin, ya kan? Nah, untuk mengembalikan satuannya ke cm, maka kita bisa mendapatkan simpangan bakunya. Gimana cara mengembalikannya? Kita tarik akar aja di sini. Nah, kalau kita tarik akar kan cm kuadrat itu jadi cm lagi. Maka ini adalah rumus simpangan baku. Diapalin. Ya, ini adalah rumus simpangan baku. Jadi, hari ini ada berapa rumus ya? Pertama kita ngitung simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku. Biar cepat apa? Simpangan rata-rata itu jarak setiap data dengan min-nya. Variansi itu mutlaknya hilang, ganti kurung kuadratin supaya min hilang. Simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Gampang ya ngapalinnya ya. Jadi kalau yang data ini mau kita cari variansinya ya